Halo teman-teman, kali ini kita bareng sama salah satu YouTuber dari Korea yang ternyata udah beberapa lama ada di Indonesia dan jatuh cinta sama Indonesia. Langsung aja kita ngobrol sama Akang Daniel. Oh, halo Dennis. Halo Kang. Salam kenal, terima kasih udah undang saya. Thank you. Podcast ini. Apa kabar nih, Akang Daniel? Oh, sehat. Perfect. Oke, mantap. Oke, kali ini mau dipanggil apa nih? Mau dipanggil Akang, Daniel, atau Hyung, atau apa nih? Oh, Akang aja. Akang aja ya? Aku lebih senang dipanggil Akang atau AA. Oke, Akang aja ya, Akang Akang aja, Daniel. boleh. Oke, boleh perkenalkan diri sama teman-teman di para audiens kita, para penonton kita. Akang Daniel ini apa aja yang dilakuin sekarang? Terus siapa sih sebenarnya Akang Daniel ini? Oke, perkenalkan, nama saya Daniel. Nama asli saya sebenarnya Jong Do Hyun. Tapi agak susah ya ini bacanya. Jong Do Hyun. Jong Do Hyun. Jong Do Hyun. Oke. Tapi agak susah ini bacanya. Oke. Panggil saya ya Daniel aja. Daniel. Akang aja. Akang ya. Saya sekarang bergerak di bidang entertainment ya. Sebagai YouTuber di Indonesia. Saya biasanya suka bikin konten traveling atau kadang nyanyi juga. Nyanyi juga. Ya. Wow. Ini kebanyakan kontennya pasti di Indonesia. Biasanya saya suka bikin konten di Indonesia karena saya betah di Indonesia. Betah ya? Betah. Sudah betah di sini. Okay. Jadi sekarang saya udah 8 bulan atau 10 bulan di Indonesia. Tapi pengalaman saya di Indonesia totalnya udah ya hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. Oke, Gitu. oke. Pertanyaan pertama nih buat Akang. Oh iya, boleh. Dari Korea dan sekarang brandingnya atau namanya Akang Daniel. Nah ini ada alasan apa tuh dibalik nama Akang Daniel? Nah, Kenapa namanya Akang Daniel? Ya. Oh, itu sebenarnya saya dulu pernah pacaran sama orang Sunda. Itu ya sejarahnya dari situ. Oh, I see. Jadi dia yang bikinin nama YouTube channel saya Akang Daniel. Ya, oh, gitu. Karena Sunda ya, dari Sunda. Iya, orang Sunda kan. Jadi semenjak itu saya juga otomatis mulai tertarik sama Sunda dan mulai penasaran tentang Sunda. Jadi saya ya mulai belajar tentang Sunda sedikit-sedikit gitu, sampai sekarang. Oke, sebelum tadi kan katanya hampir 3 tahun, Kang. Di Indonesia. Ya. Sebelum di Bandung itu gimana ceritanya tuh? Sejak awal? Sejak awal di Indonesia berarti di Indonesia. Ya? Oh, jadi awalnya saya belajar bahasa Indonesia dulu di Korea. Di Korea? Sebenarnya. Oh. Di Korea, di tempat kursus. I see. Sebagai hobi saja. Oke. Awalnya. Tapi lama-lama, jadi seru banget ini belajarnya. Jadi akhirnya saya jadi benar-benar serius belajar bahasa Indonesianya sampai mendalami. Habis sesudah belajar 1 tahun, saya baru pertama kali coba jalan-jalan ke sini di Indonesia tahun 2017. 2017. Itu pertama kali ke Indonesia. Nah, habis jalan-jalan di sini selama 1 bulan, wah, saya langsung suka. Oh, itu pertama tuh jalan-jalan dulu berarti? Jalan-jalan dulu. Oh. 1 bulan di Jakarta, Bandung, Jogja, dan Surabaya. Murni untuk jalan-jalan aja? Jalan-jalan saja, biar tahu tentang budayanya, Indonesia. atau orangnya, tempat-tempatnya. Gitu. Pertama tuh 2017 berarti ya? Betul. Sebelum lebih banyak di Indonesia berarti ya, itu murni jalan-jalan aja berarti? Jalan-jalan dulu. I see. Setelah jalan-jalan tuh Akang yang 3 tahun itu berarti ya? Hampir 3 tahun benar, itu. benar. Ya. Alasannya tuh kenapa ke Indonesia? Apa yang Akang sukai dari Indonesia sebenarnya? Sebenarnya saya awalnya saya sukanya bahasa Indonesia dulu. Karena ini lokatnya, ini bagi saya ya, bagi orang Korea ya, ini kedengarannya keren banget. Lokat bahasa Indonesianya. Makanya saya awalnya pertama saya suka dengan bahasa Indonesia dulu. Lalu ini sesudah coba jalan-jalan di Indonesia, saya baru jadi suka sama budayanya, ya tempat-tempatnya di Indonesia, pokoknya segala macam tentang Indonesia. Terus saya suka Indonesia karena di sini menurut saya budayanya beda ya sama di Korea. Maksudnya contoh, di Korea kan mungkin kebanyakan audiensnya udah tahu ya, ada budaya pali-pali cepat-cepat gitu. Pali-pali. Tapi bagi saya pribadi itu bikin saya stres banget. Lebih pressure gitu ya?
selalu ada tekannya selalu ada, makanya saya selalu stres di Korea. Tapi ternyata di sini ya kan ada budaya santuy gitu ya. Di Indonesia ada ya. Ya tetap kerja keras tapi tetap menikmati hidup juga. Kalau di sini ya kebanyakan teman saya kalau saya lihat saya lebih nyaman, lebih betah di sini, makanya itu pertama. Terus makanan juga, ini rempah-rempahnya beda sama di Korea. Kayaknya lebih cocok makanan sini. Buat saya lebih cocok makanan Indonesianya. Makanya saya senang makan Indonesia di sini. Jadi setiap pagi saya biasanya makan nasi kuning, nasi uduk. Gitu biasanya. Sarapannya. Apa nih apa makanan favorit Akang di Indonesia? Yang paling saya suka rendang. Wah, rendang terbaik sih. Masakan Padang. Masakan Padang ya. Itu bumbunya enak. Terus cabai hijau juga. Rempah-rempahnya enak banget ya. Enak banget. Nggak ada di Korea soalnya itu. Iya. Memang Indonesia tuh budayanya, terus makanan-makanannya. Dan kalau nggak salah hobinya Kang Daniel juga traveling ya. Oh ya, saya traveling ya. Nah itu nggak heran ya teman-teman kalau Indonesia banyak banget budaya, tempat wisata, makanan-makanannya juga enak-enak. Wah. Nah sebelum lebih jauh ke sana, sebenarnya dulu Akang Daniel tuh ambil apa nih backgroundnya dan juga mungkin kuliahnya? Sebenarnya saya dulu ambil jurusan teknik elektro engineering. I see. Beda banget ya. Beda banget ya teman-teman. Sekarang saya jadi YouTuber. Ngomong bahasa Indonesia juga. Akang Daniel ternyata anak teknik teman-teman. Saya anak teknik. Tapi sebenarnya itu saya dipaksain sebenarnya. Oh gitu. Bukan saya yang mau. I see. Tapi dipaksain sama orang tua. Jadi akhirnya saya iya aja. Jadi masuk kuliah jurusan teknik. Selama 4 tahun sebenarnya saya boleh ngomong gini aja, nggak apa ya? Gak apa-apa. Tenang. Oke. Sengsara banget. Selama 4 tahun. Tekanan gitu? Selalu tertekan karena saya emang nggak suka. Nggak ada passion, saya lebih ke bahasa. Sebenarnya bahasa asing. Saya suka belajar bahasa asing. Jadi sebenarnya sebelum mulai kuliah, saya awalnya pengennya ambil jurusan bahasa China. Bahasa Tiongkok. Tapi nggak dibolehin sama orang tua. Jadi akhirnya masuknya ya jurusan teknik. Tapi ya seperti yang saya tadi bilang, saya benar-benar nggak suka dengan jurusan ini kan. Tapi mau nggak mau saya ya harus berusaha keras biar bisa dapat beasiswa. Kalau jadi nomor 1 atau nomor 2 di kelas, biasanya dikasih beasiswa. Jadi saya biar nggak nyusahin orang tua saya. Saya ya terpaksa ya belajar keras. Jadi akhirnya sampai jadi nomor 1 juga di kelas. Ya pernah ya. Ya itu sih. Tapi ada ini negatif juga. Gara-gara saking stresnya itu kuliah. Jadi akhirnya jadi sakit ini badannya. Sampai turun 10 kg berat badannya. Benar-benar stres banget. Jadi selama 4 tahun kuliah di universitas. Karena memang nggak suka tapi ya terpaksa belajar kan. Iya. Paham nggak ya? Ini perasaannya kayak gimana? Iya. Pasti ada juga nih teman-teman yang kadang mungkin ngerasa kayak gitu juga. Ya karena orang tua saya maunya saya ya lulus dengan jurusan teknik karena teknik elektro itu nanti habis lulus lebih gampang, lebih bagus untuk dapat pekerjaan. Kalau di Korea ya. Banyak ya. Lebih gampang sih, lebih banyak juga pekerjaannya. Ya makanya saya juga ikut aja. Tapi itu akhirnya selesai, Kang? Akhirnya lulus. Ya pokoknya akhirnya lulus, 4 tahun udah lulus. Tapi habis lulus saya bingung. Kan harusnya kayak saya kan harus cari kerja yang ada hubungan sama teknik elektro. Tapi kan nggak suka. Terus begitu lulus saya lupa semua. Semua ilmu tentang ya teknik elektro saya lupa semua. Serius sumpah ini. Saya lupa semua. Jadi percuma ini 4 tahun ya. Bisa dibilang ini saya buang 4 tahun.
Ya, ya. Iya, iya. Jadi saya Oke. panik, sempat panik, bingung, gimana ya, ini masa depanku atau gimana ya gitu. Tapi sempat coba kan? Maksudnya apply ke perusahaan-perusahaan? Pernah coba 1 kali. Oh, Pernah oke. masuk juga perusahaan tapi IT sih Di Korea? di Korea. Oke. Perusahaan IT, saya sempat kerja juga. Hmm. Tapi gak cocok benar-benar gak cocok. Nah, Oke. makanya saya resign. Habis itu saya memutuskan untuk coba jalan-jalan ke Australia. Oke. Biar refreshing, biar Oke, oke. nggak stres. Iya. Terus kalian biar bisa belajar bahasa Inggris Oh, selama 1 tahun pakai visa working holiday. oke. Ya. Nah, sebenarnya ini cerita saya mulai dari situ. Maksudnya saya saat itu kan tinggal bareng teman-teman Indonesia kan. Kebetulan Di Australia? di Australia Oke. di satu apartemen. Saya aja orang Korea, sisanya orang Indonesia semua Oh, di oke. apartemen itu. Jadi saya mau nggak mau kan dengar bahasa Indonesia kan. Indonesia. Nah, dari itu saya jadi tahu tentang Indonesia, bahasa Indonesia juga gitu. Nah, Oke, oke, oke. mhm. Menarik banget ya teman-teman. Nah, itu di sana sama orang-orang Indonesia ya, sama teman-teman Indonesia. Ya. Jadi ada dengar-dengar bahasa Indonesia dari sana. Betul. Kalau sekarang kan lebih fokus sebagai YouTuber ya. Let's say content creator ya. Untuk kreator ya. Nah, zaman sekarang ini kan banyak banget ya teman-teman pengen jadi content creator atau pengen ke arah content creator gitu ya. Mhm. Gimana tuh ceritanya yang tadinya udah working, udah ke Australia juga sempet. Di sana ada kerja juga berarti ya Di Australia. di Australia. Ya, sempat kerja juga. Nah, gimana ceritanya sekarang dari sana itu pindah jadi content creator? Itu karena mungkin ya saya emang suka traveling. Ha-ha. Saya suka traveling dan nge-vlog dari dulu. Terus kan saya suka belajar bahasa Indonesia kan, suka ngomong bahasa Indonesia. Makanya saya ini pikir, kayaknya lebih bagus deh saya jadi YouTuber ya, bikin konten, nge-vlog di Indonesia. Di Indonesia. Ya maksudnya bikin berkarir di Indonesia aja gitu. Makanya saya coba mulai jadi content creator di Indonesia. Ya ternyata banyak yang ya berminat dan suka. Jadi habis itu saya ini konsisten bikin konten terus. Oke. Nah, terus juga saya mulai pikir kayaknya ini konten-kontennya harus ada apa ya? Harus kualitas. Jadi saya coba ini kenalin tentang Korea. Tentang Korea ke teman-teman Indonesia. Terus juga saya coba kenalin tentang Indonesia kepada orang-orang Korea juga. I see. Ya, I see. gitu. I see. Boleh cerita nggak Kang untuk karena sekarang memang udah full time di YouTuber ya untuk content creator. Ada cerita menarik atau suka duka yang Akang pernah jalanin sebagai content creator? Ya pasti ada ya. Suka dukanya. Kalau kelebihan apa yang bagus, yang baik, mungkin saya bisa kenal sama banyak teman ya, bisa temanan sama banyak teman baru, bisa ketemu sama ya orang-orang yang hebat juga. Itu kelebihan jadi content creator menurut saya. Tapi kalau dukanya pusing pusing mikirin konten atau konsep atau topik, harus selalu mikirin gini konsep apa topik. Terus saya edit sendiri juga kan. Oke. Saya edit sendiri semua. Oke. Ini edit juga capek. Ya kalau ada teman yang udah pernah edit video sendiri, pasti bakal ya paham ya. Wah itu juga capek juga. Ya itu sih capeknya, dukanya itu aja. Oke. Kalau tadi cerita ya dari waktu Kang di Korea, di Australia gitu ya, dan sampai sekarang ini pernah ngerasain nggak sih, maksudnya galau, tahu galau mungkin ya Kang? Pernah merasakan galau atau misalnya kan ini untuk content creator sendiri bisa dibilang tidak pasti lah ya, dan pernah kepikiran nggak maksudnya untuk kedepannya kayak gimana, terus rasa-rasa kayak gitu? Ya pasti aku juga ya agak ada khawatirnya untuk masa depan harus gimana. Iya. Nah,
kan pasti mikir ya ini planningnya buat masa depan. Oh, tapi saya nggak pernah nyesel untuk jadi content creator. Ya, nggak pernah. Karena dulu pas saya kuliah, saya udah ngalami kan betapa stresnya kalau misalnya saya melakukan ya yang nggak saya sukai. Nggak suka. Saya udah pernah ngerasain itu stresnya seberapa parah. Jadi saya udah puas sih dengan hidup saya sekarang, jalan yang sekarang gitu. Jadi kalau tapi saya jadi gini, mau bilang gini, ini cuma prinsip saya ya. Menurut saya lebih bagus melakukan sesuatu yang kita sukai daripada dipaksain. Paham gak? Iya, paham. Contoh kayak tadi, saya kan nggak suka electrical engineering. Nah, tapi saya suka nge-vlog, ngomong bahasa Indonesia gitu. Tapi pasti ada yang ini ya, galau. Semisal kalau misalkan kita coba yang kita sukai, tapi sebenarnya ini nggak menjamin masa depannya. Secara ekonomi ya, langsung aja ya saya tutup poin aja ya. Secara ekonomi nggak menjamin. Misalnya kalau gitu bisa ini khawatir juga kan. Pasti ada kepikiran gitu ya. Ya, itu pun juga sama sebenarnya. Nggak stabil. Pendapatannya selalu naik turun gitu kan. Makanya saya juga sempat ya khawatir juga. Tapi menurut saya pasti bakal ada jalannya. Terus kalau kita lakukan sesuatu yang kita sukai, nanti masa depannya gimana ya, lebih cepat berkembang menurut saya. Karena kita ngelakuin apa yang kita suka dan kita terus berkembang di situ gitu ya. Iya. Jadi lebih baik fokus ke yang kita sukai daripada ya buang-buang waktu, buang-buang energi buat sesuatu yang enggak kita sukai. I see. Prinsip saya gitu. Jadi dari dulu saya selalu ya kalau mau ngelakuin sesuatu, ya kalau nggak saya suka saya nggak bisa enggak. Jadi fokus sama apa yang kita suka tapi benar-benar dikembangin di sana begitu ya. Ya. Pasti kita semua punya kelebihan atau kemampuan masing-masing kan pasti. Ya. Misalnya saya suka bahasa Indonesia, tapi ya nggak suka ini matematika apa gitu. Pasti ada kekurangannya, kelebihannya gitu kan. Setiap orang pasti ada masing-masingnya kan. Jadi menurut saya lebih fokus mengembangkan kelebihan kita atau kemampuan kita. I see. Jadi fokus di sana ya berarti ya. Ya, menurut saya itu lebih bagus. Thank you Kang. Akang Daniel di Bandung udah lumayan lumayan lah ya. Udah ada banyak pengalaman juga. Ngomongin pasangan nih. Buat Akang Daniel itu pasangan yang idaman buat Akang Daniel tuh seperti apa kira-kira? Apakah yang dari Sunda atau yang gimana nih? Denis, terima kasih untuk kasih kesempatan untuk promosi aku sendiri. Kebetulan aku solo single. Masih single guys. Masih single, saya juga. Saya suka perempuan Indonesia. Saya suka perempuan Indonesia. Terus emang suka juga perempuan Sunda. Buat teman-teman yang dari Bandung. Tapi ya sebenarnya enggak masalah sih kalau suku. Kalau suku nggak masalah. Perempuan Jawa juga boleh, perempuan Sunda boleh, perempuan Papua juga boleh. Mau perempuan Indonesia guys. Iya, pokoknya saya rencana mau nikah. Dengan orang Indonesia. Betul. Sebelum kita mengakhiri video ini nih, ada pesan buat teman-teman yang nonton Kang. Jadi untuk di Melangkah Kecil ini sebagian besar itu anak-anak muda. Jadi kisaran 20-an, 30-an juga. Nah, ada pesan untuk teman-teman yang nonton saat ini dari Akang Daniel? Ya mungkin ini sama ya kayak tadi. Saya juga pernah ngalamin dulu saya juga pernah ngalamin pas 20-an saya juga sempat susah. Sekarang juga masih saya belum sukses. Tapi saya mau bilang gini,
walaupun teman-teman, kalau misalnya di sini ada teman-teman yang lagi bingung, bingung apa ya, pilih karir atau profesi buat masa depan, jangan terlalu stres ya. Kalau bisa jangan terlalu stres. Stres itu nggak bagus buat kesehatan. Kita harusnya menikmati hidup kita. Tapi seperti yang tadi saya bilang, kalau bisa kita fokus yang kita sukai aja. Nanti pasti itu lebih berprospek menurut saya, masa depannya bakal berprospek, berpotensi juga. Jadi daripada kita stres terus atau dipaksain terus, lebih baik kita menghabiskan waktu untuk fokus ke kelebihan atau kemampuan kita. Kalau gitu nanti di masa depan pasti bakal ada hasilnya menurut saya. Oke, jadi kita jangan stres, kita senyum, menikmati hidup, semangat ya. Semangat itu intinya. Oke, teman-teman. Jadi kita bisa fokus sama kelebihan kita, kemampuan kita, dan justru bukannya sekedar suka, tapi benar-benar dikembangin, dan itu yang bisa jadi pertumbuhan dan perkembangan kita ke depannya juga. Oke. Thank you Akang Daniel untuk ngobrol-ngobrol sama kita. Turun pisan. Thank you. Teman-teman boleh like kalau suka video ini, dan jika ada ide atau pendapat lain, teman-teman boleh komen di bawah. Siapa lagi yang mau kalian request untuk ngobrol-ngobrol bareng kita dan bisa bertukar pikiran atau mindset untuk perkembangan diri kita masing-masing. Nah, jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian yang butuh ya. Thank you, terima kasih, dan sampai ketemu di episode berikutnya.